Kembali lagi dalam program Spala Ngobrol Bareng. Kali ini bersama saya, Eci. Kita akan membicarakan tentang pendidikan karakter bagi pelajar. Apa sih pendidikan karakter itu? Mat, 5 menit mana mau, terus diumumke mau. Cepet. Aku wis dadi aku. Oke kelas, time is up. Silakan. Sik ya. Ojo nyoto. Meja, lembar jawab dan lembar soal. Lembar soal di atas lembar jawab. Mat, silakan istirahat. Ayo Mat, waktunya sudah habis Mat. Silakan tinggalkan jawabanmu. Silakan keluar. Istirahat. Oke, sana. Oke ya. Ya. Mat, sing sabar. Sorry lho. Sik ya, Mat. Sorry ya, Mat. Elek yo. Mat, tak marani Rara dhisik. Mau meh gelem. Bisa bijine iki. Wah, kok aku bijine elek yo. Seringkali kita mendengar kaum muda pada saat ini terbawa arus lunturnya rasa kepedulian. Jawabannya kita dengar pasti. Anak itu tidak memiliki kesopanan, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu pendidikan karakter bersama Bu Trika. Selamat pagi Bu Trika. Pagi Eci. Salam sejahtera. Amin. Gimana kabarmu? Baik. Lama ndak ketemu ya? Iya. Corona. Bu, ini kan aku sering dengar istilah katanya kalau pendidikan karakter itu bisa mempengaruhi pribadi seseorang menjadi lebih unggul. Nah, apa sih Bu pendidikan karakter itu? Ya. Kalau berkaitan dengan apa ya pengertian pendidikan karakter itu banyak sekali, Cik. Untuk informasi-informasinya, penjelasan-penjelasannya. Tapi gampangnya seperti ini. Pendidikan karakter ya, berarti kan ada kata karakter di situ. Karakter itu sebenarnya adalah ciri khas seseorang ya. Jadi di situ bisa dikatakan juga karakter itu adalah bawaan. Kemudian ada sifat di situ, ada kepribadian di situ, kemudian ada budi pekerti di situ, ada temperamen di situ, ada tabiat di situ. Nah, kemudian muncul juga istilah berkarakter. Berkarakter itu ya berkepribadian, ya berperilaku, ya bertabiat. Nah, kalau ditanya tadi pendidikan berkarakter itu sebenarnya penanaman nilai-nilai. Kalau kita bertanya tadi kalau kamu mengungkapkan itu untuk kaum muda, berarti penanaman nilai untuk kaum muda. Kalau di sekolah ya penanaman nilai untuk peserta didik, untuk warga sekolah itu. Nah, nilai-nilai itu apa? Bukan nilai yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10, 9, 8, bukan berkaitan dengan itu, tetapi nilai-nilai di sini adalah hal-hal atau sesuatu yang baik, yang berguna. Nah, di situ juga penanaman karakter itu melingkup ada 3 komponen. Pengetahuan, kemudian kemauan, dan juga ada tindakan. Seperti itu, Ci, gambarannya. Oke Bu, sekarang lalu untuk kecanggihan teknologi di masa sekarang, apakah itu dapat mempengaruhi pribadi seseorang Bu? Nah, mungkin kan Eci bisa melihat kalau misalnya selama ini coba ya, mungkin kamu ingat-ingat. Kalau misalnya saja di sekolah diperbolehkan membawa HP itu HP yang sekarang itu kan canggih-canggih. HP sekarang canggih-canggih, fasilitas yang ada di HP itu isinya luar biasa. Terus anak-anak atau teman-teman membawa HP semuanya berada di sini. Apa yang biasanya terjadi sesudah mereka masuk, kemudian duduk, mereka masing-masing bawa HP. Kalau yang cowok itu biasanya mereka nge-game, yang cewek selfie-selfie gitu. Dan seringkali kan juga kita lihat mereka sama-sama duduk misalnya satu deretan begitu. Kan tidak ada obrolan di situ, masing-masing sambil melihat HP.
Nah, itu bisa dilihat dari situ contohnya. Berarti memang itu sangat mempengaruhi. Ya, ada mempengaruhi hal yang baik pastinya ya, dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada. Kan membuat apa? Segala sesuatu menjadi lebih mudah. lebih cepat. Iya, karena apa-apa kan ada di situ, tanda. Nah, seperti itu. Tetapi selain itu ada dampak yang saya kira tidak baik, melunturkan. Misalnya saja yang banyak ya, yang sering itu terlihat adalah sosialisasi kan berkurang. Karena datang rombongan tapi semuanya pada sibuk. Yang dekat menjadi jauh. Iya, bisa semacam itu. Tapi yang kedua juga, selain sosialisasi kurang, sebenarnya selama ini kalau misalnya anak-anak itu HP-nan, itu kan berkomunikasinya dengan benda mati di sini. Iya. Kalau dipikir-pikir ternyata itu juga membuat keterampilan berkomunikasi dengan orang lain tidak semakin berkembang, tapi semakin berkurang. Nah, ini yang ketiga nih, dampaknya yang luar biasa. Karena apa-apa tersedia di HP itu ternyata membawa dampak daya juang anak itu kurang loh. Jadi membuat rasanya malas, kesat, mencari sesuatu. Rasa ingin tahunya berkurang. Karena apa-apa kan, alah cari saja di Mbah Google. Cari saja di sini. Nah, itu kan akhirnya membuat ada ketergantungan juga di HP itu atau alat-alat yang elektronik yang lainnya semacam itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila kita secara menyeluruh tentang pendidikan karakter ini berdampak pada pencapaian akademis tidak Bu, kira-kira? Pencapaian akademis ya, berarti pencapaian akademis itu ada dua. Pencapaian yang baik, maksimal, nah, berarti nilai-nilainya itu bagus di atas KKM, dan yang kedua pencapaiannya itu tidak maksimal, berarti nilai-nilai yang didapat itu nilainya jelek. Nah, kan tidak ada pas-pasan seperti itu. Nah, kalau menurut Eci nih, Eci selama ini kan nilainya baik ya, pencapaiannya itu kan sudah maksimal, maksimalnya itu arahnya kan ke baik. Berarti kan ada sesuatu yang harus dimiliki Eci dulu untuk bisa mencapai nilai akademisnya itu yang bagus. Kalau dari diri Eci apa sih? Yang pertama itu biasanya saya membuat target sebelum adanya tes, itu saya membuat target. Jadi begitu tes itu selesai, kita lihat kita mencapai nggak target itu, terus apa aja yang harus diusahakan untuk dapat mencapai target itu. Nah, itu. Yang harus diusahakan biasanya apa sih? Biasanya sih rajin belajar, tekun, terus mempelajari soal-soal dari latihan, dari tugas-tugas yang diberikan guru, ulangan-ulangan sebelumnya. Nah, terus jangan lupa buat berdoa juga. Ya, seperti itu. Nah, itu sip. Nah, berarti sebenarnya kalau dari Eci sebenarnya nilai-nilai dalam diri Eci, karakter di sini itu sudah terbentuk, Nduk. Sudah terbentuk bagus di situ. Karena ada rajin belajar, berarti kan ada usaha di situ. Kemudian juga ada kedisiplinan, ketika sudah ada mungkin target-target, kita kan harus disiplin untuk meraih target itu. Berarti ada rasa tanggung jawab. Kemudian ada rasa ingin tahu di situ. Dan ini yang seringkali lupa adalah Tuhan. Ternyata Eci kan tidak lupa untuk selalu menyertakan atau mengandalkan oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya itu ada dalam diri seseorang, pasti nanti pencapaian akademisnya kan juga bagus. Jadi ada hubungannya dengan karakter seseorang kalau dikaitkan dengan pencapaian untuk dalam hal akademis. Kalau karakternya bagus, seperti yang dimiliki Eci tadi, ada rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, serius dalam belajar, ada kedisiplinan, mengandalkan Tuhan juga, pasti hasilnya juga baik. Yang penting itu niat ya Bu. Niat. Iya, ada kemampuan ada, tapi kalau nggak ada kemauan, nah, iya betul. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya
sebagai seorang pendidik bidang konseling, Bu, tentu kan banyak melihat dan mengamati kekhasan tiap anak. Pengalaman apa yang Ibu alami dalam rangka penanaman pendidikan karakter di Spala ini, Bu? Dengan berbagai macam tipe anak. Iya, berbagai macam tipe anak. Ada anak yang mudah untuk diarahkan, tapi ada anak yang butuh tantangan untuk diarahkan. Kalau saya seringkali tidak menggunakan kata susah atau sulit, karena nanti akan mempengaruhi Bu Trika untuk, oh itu ya benar-benar susah. Tapi saya lebih sering menggunakan tantangan. Kalau tantangan itu kan kita tertantang, kita berusaha untuk bisa mengatasi tantangan itu. Ternyata ketika kita berbuat baik, tidak semuanya bisa menerima perbuatan baik kita. Ketika saya ingin membantu seseorang, membantu anak untuk menjadi lebih baik, seringkali disalah-artikan. Guru ini galak, putri aku galak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di situ bukan galak, disiplin, kadang keras. Ketika mau mendidik seseorang itu kadang-kala harus butuh kekerasan saja, karena juga harus kontinu terus menerus. Maka termasuk juga mungkin Bu Trika itu riwil, ayo bajunya dimasukkan, ayo ketemu kok diam saja, semacam itu. Jadi mengingatkan dari pengalaman semacam itu. Tapi juga Bu Trika untuk menerapkan keras atau tidaknya tergantung dari anaknya. Seperti tadi ada anak yang mudah diarahkan, gampang banget, harus dituntun semacam ini, diingatkan terus menerus itu gampang. Tetapi ada anak yang susah dan susah harus butuh lebih ketegasan. Maka di sini ada ketegasan dan itu kontinu. Nah, kalau sudah seperti itu, pembentukan karakter itu akan lebih dampaknya itu lebih cepat. Karena memang butuhkan ya itu kontinu. Kalau sekarang kalau enggak itu ya hangat-hangat ayam, sekarang wah digalakkan ini, nilai-nilainya itu mungkin diterapkan, diupayakan, tapi besoknya enggak. Maka kebiasaan-kebiasaan itu tidak akan menetap. Jadi harus kontinu. Kemudian Bu, saya kan sering lihat itu di YouTube, ada produksi film dari bimbingan konseling Spala, Lika-Liku Anak Sekolah. Nah itu sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Atau untuk mengisi kekosongan hari-hari saja? Sebenarnya waktu itu karena kami, Bu Trika dan Bu Clara itu kan melihat selama 1 tahun ini itu kok mulai luntur ya, seperti tadi terkikis hal-hal baik. Sehingga muncul genak-genik para guru, terutama yang orang-orang tua. Kok anak-anak zaman sekarang ini yang namanya sopan santun itu sudah mulai berkurang. Kemudian daya juangnya itu juga sudah mulai berkurang banyak dibandingkan yang dulu-dulu. Kemudian juga melihat juga dari peristiwa-peristiwa, ternyata juga ada anak-anak itu yang tidak bertanggung jawab, sudah diberi uang, ternyata uang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Korupsi kan di situ, ada korupsi itu. Kemudian juga medsos ini, penggunaan medsos yang tidak bijaksana. Nah, kemudian kami mencoba untuk berpikir gimana caranya dengan yang sekarang ini, itu kan corona, tidak mungkin bertemu. Nah, tapi tetap bisa memberikan sesuatu bagi anak-anak. Gitu. Makanya kemudian muncul film itu, seperti itu. Sebenarnya film itu kan berkaitan dengan nilai moral itu ya, nilai moral, hal-hal yang baik itu sudah mulai luntur. Nah, salah satu cara bahwa agar nilai moral yang luntur itu kembali ada pada diri anak-anak, maka kan dibentuk, kita membentuk para guru di sini, guru karyawan itu
memberikan pendidikan karakter. Salah satunya melalui film ini. Seperti itu. Ya harapannya anak-anak nonton loh. Harapannya nonton. Sehingga mereka bisa merefleksi diri. Ya. Seperti itu. Diambil dari kebiasaan sehari-hari siswa juga ya Bu ya. Betul itu. Jadi film itu kan diambil dari ya lika-likunya anak-anak Spala seperti itu. Apa toh yang sering terjadi, yang sering juga dilakukan oleh teman-temanmu atau mungkin kamu sendiri, semacam itu. Ya, baik Bu. Untuk selanjutnya harapan Bu Trika buat teman-teman di SMP Pangudimulyo harapannya apa Bu? Harapan saya banyak sebenarnya. Kalau kaitannya dengan pendidikan karakter, kalau dari teori itu anak-anak itu sudah oke. Kalau dinilai berarti teori itu mereka dapat 100 karena mereka tahu apa yang harus dimiliki oleh seorang siswa, apa yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi seseorang yang baik gitu ya. Berarti kan harus memiliki rasa tanggung jawab, harus memiliki kedisiplinan, harus memiliki keseriusan dalam melakukan sesuatu, harus punya rasa ingin tahu, kemandirian, kreativitas, harus juga menghormati orang tua, ada kesopanan di situ. Banyak hal anak-anak tahu. Nah, harapannya Bu Trika tidak hanya sekedar tahu, tetapi yang ada itu dihidupi. Berarti dihidupi itu kan berarti dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya itu bisa menyatu dengan diri kita masing-masing. Jadi ada gurunya, tidak ada gurunya, diawasi, tidak diawasi, itu tetap berlaku, itu tetap dilakukan. Harapan Bu Trika semacam itu. Oke, baik Bu. Selanjutnya untuk motivasi Bu Trika untuk para sobat Spala di sini, Bu. Motivasi. Iya. Ya. Kalau motivasi yang ingin saya sampaikan adalah kalahkan kebiasaan-kebiasaan burukmu dan kembangkan kebiasaan-kebiasaan baikmu. Maka kesuksesan akan mudah kamu raih. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama Ci. Terima kasih tetap setia menonton Spala Ngobrol Bareng. Kita akan kembali dengan tema dan narasumber yang tidak kalah spesialnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Spala ya. Bye-bye.